Selamat pagi. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI. Sebagaimana kita tahu pada materi bab 1 telah dibahas mengenai sidang BPUPKI. Kita mengetahuinya tentunya kalau BPUPKI itu bersidang 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang BPUPKI yang kedua ini yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 ada beberapa hasil sidang selain membahas rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu dibentuknya 3 panitia kecil. Siapa saja yang termasuk panitia kecil ini? Pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Kedua, panitia perancang keuangan dan perekonomian yang diketuai Muhammad Hatta. Ketiga, panitia perancang pembela tanah air yang diketuai Abikusno Cokrosujoso. Tadi kita bicarakan mengenai 3 panitia kecil. Yang pertama itu adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, panitia perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk lagi panitia kecil. Tapi panitia kecil yang dimaksud di sini bukan termasuk 3 panitia kecil yang dibentuk di atas tadi. Jadi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini diketuai oleh Supomo. Dan ada panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Ningrat, kemudian Salim, dan Supomo. Jadi ada 3 anggota dari panitia penghalus bahasa. Itu adalah anggota panitia kecil dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kadang-kadang kita bisa agak bingung ya kalau tidak teliti memahaminya. Ada panitia kecil yang kita bicarakan tadi 3. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia perancang keuangan dan perekonomian, kemudian panitia perancang pembela tanah air. Selanjutnya, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih hubungannya antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar? Ada hubungannya tidak? Nah, jawabannya ada. Hubungan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar melakukan pembahasan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan melaporkan kembali
hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Atau lebih jelas lagi, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar melakukan pekerjaan yaitu membahas rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, hasil pekerjaan dari Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dilaporkan kembali kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Itulah hubungan antara Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Sidang resmi kedua BPUPKI tadi kita bicarakan di depan, dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, sesuai tanggal pelaksanaan sidang ini, apa saja isi atau materi pembahasan sidangnya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, pada tanggal 11 Juli 1945 membentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dan Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air. Yang kedua, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pembahasannya. Yang ketiga, pada tanggal 15 Juli 1945, anggota BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dari hasil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang keempat, pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima oleh seluruh anggota BPUPKI. Nah, inilah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI menurut tanggal pelaksanaannya. Demikian tadi pada pertemuan ketiga ini kita membahas sidang kedua BPUPKI. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.